Jajaran Kabinet Merah Putih, pemirsa, Prabowo tanggapi tudingan Presiden Boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan juga pendapat dari Joko Widodo. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri memasuki semester pertama atau 6 bulan pemerintahannya. Ya, apresiasi tersebut disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sidang tersebut dihadiri para Menko, Menteri, dan Kepala Badan. Dalam awal sambutannya, Presiden menyampaikan akan menilai bagaimana kinerja dari kabinetnya di 6 bulan atau semester pertama pemerintahan. Terdapat 28 kebijakan baru yang dibuat melalui 200 produk yang dibuat baik Kepres, Inpres, PP, dan surat edaran yang dikeluarkan dalam menjalankan roda pemerintah. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kinerja para menterinya selama 6 bulan, mulai dari lancarnya perjalanan arus mudik lebaran, efisiensi anggaran, meningkatnya produksi beras sebanyak 4 ton, hingga program makanan bergizi yang sudah mencapai 3,4 juta penerima anak. Presiden sempat menyinggung ada beberapa pembantunya yang salah ucap atau bicara ke publik karena baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sesering yang kita inginkan.
Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Masih berikutnya pemirsa, meski telah mengajukan surat pengunduran diri, Hasan Nasbi masih mengikuti sidang kabinet paripurna. Ternyata Presiden Prabowo Subianto masih mempertimbangkan surat pengunduran diri Nasbi. Hasan Nasbi terlihat masih mengikuti sidang kabinet paripurna meskipun sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Senin sore. Hasan duduk sejajar dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Papan jabatan yang ada di meja Hasan masih bertuliskan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyinggung ada sejumlah menteri yang salah ucap atau keseleo dalam berbicara di hadapan publik. Prabowo juga menyatakan karena mungkin baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri, jadi masih ada kesalahan. Jadi kita sudahlah, ya kan ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, benar nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Yang senior, ya kan? Erlangga salah bicara, nggak bisa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi. Presiden mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April lalu. Seperti diketahui, sebelum pengunduran dirinya, Hasan Nasbi menjadi sorotan setelah responnya atas teror kepala babi dikritik publik. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK tidak lagi dapat melakukan proses hukum terhadap direksi BUMN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menegaskan direksi maupun komisaris BUMN bukanlah penyelenggara negara. Jadi siapa yang akan mengusut korupsi di BUMN? Berikut liputannya. KPK disebut tidak bisa lagi melakukan proses hukum terhadap direksi BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Undang-Undang BUMN itu menyebutkan direksi maupun komisaris BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Menyikapi hal tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku akan melakukan kajian lebih dalam undang-undang itu. Kajian itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Dalam melakukan kajian tersebut, KPK tentu juga akan melihat peraturan dan ketentuan lainnya seperti KUHP, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan sebagainya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN khusus penindakan kasus korupsi. Dengan adanya deputi khusus ini, maka KPK sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN yang terlibat korupsi. Ya, nanti deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Tim Liputan iNews melaporkan.